Selain psikologi trading, ada satu faktor yang selalu konsisten membuat kebanyakan trader, 99% trader itu gagal di market. Faktor apa itu? Gua adalah salah satu orang yang paling sering membahas betapa pentingnya psikologi trading. Sebab ketika lu sudah memiliki metode yang profitable, apabila tidak didasari oleh psikologi trading yang baik, of course lu tetap akan loss secara konsisten, secara jangka panjang di dalam market. However, ada satu faktor yang gue belum kasih tahu ke kalian. Faktor apa itu? Gue berbicara soal faktor risk management. Now think about it. Kita sebagai seorang trader, kita berhadapan ataupun we deal, kita berhadapan dengan apa? Probabilitas. Setiap yang kita lakukan di market, ini berbicara soal probabilitas. Ketika satu trade itu win atau loss, itu tidak menentukan apakah next-nya itu win, apakah next-nya itu loss, apakah di akhir bulan lu win, di akhir bulan lu loss. Setiap trade yang kita ambil, probability factor itu selalu bermain. So let's say, ketika lu punya metode dengan win rate 50%, dari 10 trade, 5 trade pertama itu adalah loss. Menurut lu, trade ke-6, dia akan jadi loss atau win? Selamat. Kalau lu jawab trade yang ke-6 itu harusnya win sebab 50-50%, jawabannya adalah salah. Trade ke-6 tetap sama, yaitu bisa win, bisa loss. We never know. So, secara tidak langsung, sebagai seorang trader, kita berhadapan sama yang namanya probabilitas setiap hari, setiap jam di market. Apa yang bisa membatasi diri kita dari dihancurkan oleh probabilitas ataupun bad distribution adalah risk management. Sekarang bayangkan, apabila kita trading di pro firm dengan maksimum drawdown 10%, kita menggunakan resiko 1% per trade. Berarti kita hanya punya 10 peluru sebelum kita burn that account. Untuk teman-teman yang berpikir bahwa 10 kali lose streak adalah hal yang mustahil, kita nggak pernah tahu. Kalian bisa cek diagram di bawah ini, bahwa dengan win rate 50% saja, sebenarnya bisa berapa kali losing streak yang terjadi in a worst case scenario. Nah, bayangkan dengan risk management yang jelek, apabila lu memakai 2% per trade dalam pro firm, 5 kali loss saja, which is totally normal, itu bisa membuat lu breach account. Tetapi, apabila lu mengecilkan risk per trade lu menjadi, let's say, 0,5% per trade, risk of ruin lu itu jauh lebih rendah. Sekarang, lu butuh 20 kali loss berturut-turut di pro firm itu untuk lu bisa breach akun pro firm tersebut. So, dari sini kita menemukan fakta bahwa risk management itu salah satu faktor yang paling penting dalam memastikan keberlangsungan kita dalam trading ini. Faktor pertama dari risk management yang bagus adalah yang tadi gue bilang, position sizing yang realistis. Lo harus tahu bahwa di dalam trading kita berhadapan dengan yang namanya probabilitas dan risk of ruin. Apabila risk management kita tidak apik, kita bisa membuat risk of ruin kita semakin besar dikarenakan oleh probabilitas yang random. Namun, however, ketika kita memiliki risk management yang baik, position sizing yang realistis, itu bisa membuat risk of ruin kita lebih kecil dan memastikan survival kita lebih panjang, bahkan bisa konsisten profitable. Ketika kita mengambil akun pro firm, kita berpikir bahwa tujuan utamanya adalah kita menjadi seorang pro firm trader. Namun sebenarnya apabila lu baru pertama kali terjun ke dalam pro firm trading, satu-satunya goal dan objectivity untuk lu capai adalah apa? Menjadi seorang risk manager yang baik. Di pro firm, sebenarnya kalau lu sadar, kita bukan diajari untuk mendapatkan profit sebesar-besarnya. No, that's not the point. Poin utamanya adalah kita dilatih untuk melatih risk management skill kita sebaik mungkin sehingga membuat probabilitas kita berhasil itu jauh lebih tinggi dari probabilitas kita gagal. So, mulai sekarang, gunakanlah position sizing yang realistis. Apabila kita trading akun pro firm, position sizing yang gue rekomendasikan adalah 0,5%. Dan apabila kita trading di akun personal, 1% sampai 2% per trade, itu menurut gue masih realistis dan masih menjaga risk of ruin lu. Sekarang yang kedua, lu harus mengubah mindset lu. Itu bukan lagi soal pips, namun soal risk to reward ratio. Seringkali gue dapat pertanyaan yang menurut gue menunjukkan seberapa newbie seorang trader. Pertanyaan apakah itu? Ketika orang bertanya kepada gue, kok stop loss dan take profit lu, itu berapa pips? Gue selalu jawab, gue tidak pernah menghitung pipsnya. Yang gue hitung adalah risk to reward rasionya, plus berapa risk per trade gue. Jadi itu adalah penjelasan soal risk to reward mindset. Dan terakhir, gue mau tutup dengan ini. Apabila lu seorang trader yang berpikir bahwa semakin tinggi win rate lu, maka semakin besar profit lu, dan semakin konsisten lu profit, justru itu salah besar. Karena mindset trap inilah yang membuat begitu banyak trader itu mencari holy grail di dalam market. Lu tidak butuh win rate yang tinggi sekali. Karena apa? Win rate yang tinggi biasanya didukung dengan apa? Risk to reward yang rendah. Let's say, kalau lu mau risk to reward tinggi,
di atas 70%, lu cukup trading dengan risk to reward 1:0,5 ataupun minus risk to reward. Jadi misalkan lu resiko $100, reward lu ataupun ketika lu TP, lu hanya dapat $50. Gue jamin, win rate lu itu pasti akan tinggi. Tetapi, apakah itu akan profitable secara long term? Lu yang bisa jawab sendiri melalui backtest. Oke, intinya adalah ketika lu semakin mengejar win rate yang tinggi dengan mengorbankan risk to reward, maka lu akan susah sekali untuk keep the score. Ketika satu loss saja itu bisa merusak 2 win lu. Dan ketika lu sudah terkena emosi karena 2 win lu langsung hangus oleh hanya karena 1 loss, apa yang akan terjadi? Lu akan balas dendam. Lu akan membesarkan risk to yang biasanya 1% menjadi 2%. Untuk apa? Mengembalikan loss yang memakan 2 win lu tadi. Sehingga apa? Grafik lu adalah grafik boom and bust. Seperti ini, namun one bad day saja itu bisa menghabiskan seluruh modal lu bahkan, bukan hanya profit lu. So, inilah kenapa gue bilang bahwa risk management adalah salah satu faktor yang paling utama apabila lu ingin menjamin kelangsungan lu sebagai seorang trader yang profitable. See you guys in the next video, and remember, let's be better together. See you guys.